terima kasih Anda masih menyaksikan Kaltara Bicara. Berani berbicara, berani bersuara untuk Kalimantan Utara. Dan kalau berbicara mengenai UMKM, apalagi wilayah Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah perbatasan, tentu sangat sulit untuk menjangkau hingga ke wilayah-wilayah perbatasan. Kita mau tahu juga nih, bagaimana sebenarnya dari pemerintah memberikan pembinaan pelatihan sampai bisa menjangkau ke wilayah terpelosok di wilayah-wilayah perbatasan. Itu seperti apa programnya, Ibu? Iya, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini Disperindak juga sudah melaksanakan pembinaan dan pelatihan sampai dengan ke perbatasan. Misalnya di Sebatik, kemudian untuk produk-produk unggulan mereka, bagaimana kita melatih, bagaimana mereka mengolah, kemudian mengemas dan lain sebagainya. Kalau di Sebatik unggulannya apa ya, Bu, produknya? Kalau kemarin yang sudah kami laksanakan itu untuk olahan perikanan ataupun rumput laut. Ikan dan rumput laut. Iya. Nah, dari inovasi olahan UMKM yang di sana itu kemana sudah dikirim? Sejauh ini masih menjangkau lokal dan sekitaran Kabupaten Nunukan seperti itu. Tapi kalau ada event-event, pameran, baik lokal maupun nasional, pasti kami ikut sertakan. Baik. Dan untuk ininya sendiri, perizinan segala macam, itu apakah memang sudah terpenuhi di sana? Kalau perizinan, karena juga ada Kabupaten Nunukannya, Dinas Koperasi dan Perindustrian di sana juga ada pendampingan dan pembinaan baik juga dari pemerintah provinsi juga dari kabupaten kota. Baik. Untuk di wilayah lainnya itu seperti apa, Ibu, pembinaan yang diberikan dan pelatihan yang diberikan? Karena ke daerah terpencil sekalipun, perbatasan yang sulit dijangkau sekalipun begitu, itu pasti ada UMKM-nya begitu. Betul. Nah, dari Disperindak sendiri seperti apa effortnya menjangkau mereka semua? Kalau sejauh ini ya kita usahakan untuk menjangkau wilayah perbatasan, tapi tetap bersinergi dengan kabupaten kota. Kabupaten kota Ya. begitu. Baik. Kondisi geografis Kalimantan Utara ini kan membuat yang namanya biaya distribusi ya, ini cukup tinggi. Logistik. Seperti apa sebenarnya mengakali atau mensiasati biaya ini sehingga produk kita itu tidak terlalu mahal begitu kalau dipasarkan ke tingkat nasional? Ya sebenarnya kalau bicara daerah perbatasan untuk memenuhi kebutuhan di wilayah kita sendiri juga mungkin terbatas ya. Karena harga itu pasti relatif tinggi dan lain sebagainya. Selama ini usaha yang sudah pernah dilakukan itu adalah melalui subsidi ongkos angkut kepada masyarakat. Jadi harga yang diberikan atau diterima dari masyarakat perbatasan itu kurang lebih sama dengan harga yang ada di kabupaten kota atau di kecamatan, karena ada subsidi ongkos angkut. Itu harapannya dengan adanya subsidi ongkos angkut yang selama ini sudah pernah dilaksanakan. Baik, tapi kalau untuk subsidi dari pemerintah sejauh apa bisa dijangkau, serata apa bisa diberikan begitu, Ibu? Iya, karena sifatnya juga terbatas sesuai dengan kemampuan daerah dan anggaran yang tersedia. Sebenarnya kalau untuk UMKM lokal ini pasti mereka memiliki peluang agar cepat berkembang. Seperti apa sebenarnya peluang yang harus mereka ambil agar mereka itu cepat berkembang? Ya, kalau kita berbicara di wilayah perbatasan ya, kalau melihat peluang yang ada ya karena bisa mengambil peluang untuk cross border perdagangan antar daerah. Misal di Krayan, itu kan dengan beras adanya selama ini kan mereka memperjualbelikan di Brunei Darussalam atau Malaysia seperti itu, mungkin bisa diciptakan peluang untuk bagaimana mengemasnya menjadi lebih baik lagi untuk mendatangkan pendapatan bagi masyarakat Krayan misalnya. Kemudian kalau sekarang kita juga dekat dengan kawasan industri hijau Indonesia ya, itu juga merupakan peluang yang baik bagi kita atau khususnya pelaku usaha bagaimana bisa masuk dalam rantai pasok untuk kebutuhan di kawasan industri hijau Indonesia. Begitu juga kita sebagai penyangga IKN, itu merupakan peluang yang baik bagi pelaku usaha baik di sektor pangan lokal mungkin atau pertanian, perkebunan. Kalau berbicara produk dari Krayan ini kan biaya distribusinya ini cukup tinggi ya. Apakah hal ini tidak terkendala jika kita mengekspornya ke negara-negara tetangga? Kalau dia kan lebih dekat ke perbatasan ya, justru lebih murah ya dibanding justru ke dia Indonesia. lebih dekat karena dia hanya satu daratan seperti itu. Tapi regulasi yang mengatur itu mungkin perlu regulasi yang memudahkan
bagaimana kita boleh memproduksi, kemudian memperjualbelikan secara legal dan resmi, sehingga mendatangkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat Krayan khususnya. Sejauh perjalanan Ibu mendampingi dan memberikan pelatihan terhadap UMKM ini, apa sih yang sering menjadi kendala bagi mereka yang mungkin pemerintah juga bingung bagaimana cara menyelesaikannya, Ibu? Ya, kalau kendala sebenarnya lebih banyak itu tadi ke modal, kemudian kontinuitas bahan baku, kemudian lebih banyak karena kita bukan wilayah produsen ya. Iya, benar. Lebih banyak memang bahan bakunya dari luar. Kalaupun ada mungkin terbatas seperti itu. Seperti bahan baku dari alam. Salah satu contohnya tadi itu adalah rotan. Ya, betul. Ini apakah dari pemerintah tidak ada memfasilitasi pembibitannya? Pembibitan, penanaman, perawatan begitu, sehingga memang rotan-rotan yang sudah kita bibitkan dan tanam di wilayah itu bisa dijual gitu keluar. Ya, sejauh ini saya belum pernah mendengar terkait budidaya rotan. Mungkin terkait budidaya rotan, hasil hutan bukan kayu, mungkin dari Dinas Kehutanan mungkin ada pendampingan seperti itu kepada masyarakat sekitar kawasan hutan. Tapi sejauh ini memang seperti produk-produk dari rotan masih mengandalkan bahan baku dari alam. Kalau melihat tingkat keberhasilan dari UMKM ini yang ternyata bisa menjadi penyumbang PAD terbesar ya, salah satunya untuk Indonesia apalagi Kalimantan Utara. Tentu kita memiliki yang namanya indikator. Seperti apa indikator yang dimiliki oleh Disperindakop sendiri terhadap keberhasilan mereka? Ya, kalau indikator sendiri bagaimana kami bisa mengusahakan agar UMKM itu naik kelas, itu yang pertama. Bagaimana skala usahanya meningkat, kemudian apakah dia sudah mengakses digitalisasi untuk pemasaran produknya, kemudian bagaimana untuk pengembangan usahanya, apakah salah satu indikator naik kelas itu omsetnya bertambah, kemudian jumlah karyawannya bertambah, produksinya juga bertambah. Baik, berarti mampu ya membuka peluang usaha baru dan menyerap tenaga kerja tambahan begitu. Itulah indikator keberhasilan. Kalau berdasarkan indikator keberhasilan itu, berapa banyak sih Ibu yang berhasil UMKM-nya di sini yang berhasil mengembangkan usahanya? Kalau bicara berapa banyaknya ya, kalau melihat kita belum memiliki data yang secara spesifik untuk UMKM naik kelas. Tapi kalau dilihat dari bagaimana dia produksinya bertambah, kemudian omsetnya meningkat, jumlah karyawannya bertambah, itu merupakan salah satu indikator untuk UMKM naik kelas, dan mereka juga sudah memiliki legalitas dan lain sebagainya sampai mengikuti event-event yang baik lokal, nasional maupun global. Bagaimana mereka mendapat penghargaan untuk itu. Baik. Pemirsa, kita akan membahas selanjutnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Kaltara Bicara. Selamat sore pemirsa, TVRI Kalimantan Utara kembali hadir menjumpai Anda. Menjangkau pelosok bumi Benuanta, menyajikan fakta dari perbatasan utara negeri, merangkum analisis tajam seputar dinamika kebijakan pemerintah, perkembangan ekonomi hingga percepatan infrastruktur secara objektif dan informatif. Saksikan Kalimantan Utara hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Mari sukseskan FIFA World Cup 2026 bersama masyarakat Kalimantan Utara hanya di layar TVRI. Bersama kita jadikan momentum FIFA World Cup 2026 sebagai sarana kebersamaan dan penguatan persatuan bangsa.
mengangkat karya dan budaya. Yuhu, jelajahi pesona bumi Pulau Seribu Sungai yang seru abis. Kita bakal spill berbagai pemberdayaan UMKM kreatif, serunya komunitas yang asyik, sampai laporan langsung dari para reporter kece se-Kalimantan. Eits, nggak cuma itu, kita juga bakal ngulas kuliner unik yang bikin ngiler, rekomendasi tempat wisata, sampai kekayaan tradisi lokal yang keren banget. Saksikan Ini Borneo setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya di TVRI Kalimantan Utara. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan bergizi gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Sebenarnya selama festival ini sudah ada kurang lebih 50 UMKM yang berjualan di sini. Gitu. Dan saya juga melihat tuh ada beberapa UMKM yang menjual memang produk-produk lokal begitu. Tapi banyak juga yang saya lihat ya, seperti pentol begini ya. Cukup banyak gitu diminati. Nah, dan satu-satunya selain makanan di sini ada produk kreatif juga yang ada belakang sana. Tapi yang paling banyak di sini seperti jenis pentol bakar ini, ada juga mochi saya lihat, nasi goreng bahkan ya kan. Jadi setelah beberapa hari kami di sini sudah melakukan wawancara juga dengan beberapa UMKM kita di sini, mereka memang mengaku sangat terbantu dengan adanya festival seperti ini dan mereka memang berharap festival-festival seperti ini pemerintah menyelenggarakannya sering-sering gitu supaya kita bisa terus mendapatkan pemasukan yang lebih begitu. Jadi kalau mereka sehari-hari mungkin di warungnya tidak sebanyak itu, nah di sini dia bisa meraup. Ternyata kita sudah mulai nih. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kaltara Bicara dan ini kami berada di lokasi Festival Rakyat Nusantara Kaltara 2026. Di mana di sini berada di tengah-tengah para UMKM yang kita lihat dan sudah banyak juga yang mendapatkan izin berusaha mungkin ya Bu ya. Seperti apa Ibu melihatnya antusiasnya mereka ini di sini? Ya, event-event ini kan bukan hanya sekedar hiburan ya, bukan sekedar hiburan semata, tapi merupakan ajang bagi para pelaku usaha ini bagaimana mereka memasarkan atau mempromosikan produk-produk mereka dan juga meningkatkan pendapatan ekonomi. Tadi seperti yang Mbak katakan bahwa pelaku usaha di sini beberapa hari berjualan lumayan sudah pendapatannya ya. Secara ekonomi pasti
pendapatannya dalam beberapa hari dalam event ini juga meningkat dibandingkan dengan penjualan harian mereka selama ini. Ini merupakan hal yang baik sekali untuk dilaksanakan selanjutnya. Tapi yang saya dapat info di sini, Bu, dan memang benar-benar terjadi begitu ya. Ada kutipan retribusi atau dipatok berapa bayaran. Kalau kali ini sendiri para UMKM satu saat itu bayar 750.000. Itu bagaimana sih menurut Ibu? Standnya ini tendanya disiapkan panitia penyelenggara ya. Iya, kalau berbicara retribusi itu kan haknya panitia penyelenggara. Tapi kalau sejauh ini dari pemerintah provinsi untuk menyelenggarakan event tidak pernah memungut biaya untuk stand pameran yang sudah disiapkan. Oh, berarti event yang biasanya diselenggarakan oleh pemerintah itu diberikan cuma-cuma begitu? Iya, seharusnya seperti itu. Event itu untuk retribusi kebersihan tidak ada dikutip kah Ibu? Kalau retribusi kebersihan itu tergantung tempat pelaksanaan kegiatannya seperti itu. Apakah dari penyelenggara yang memiliki anggaran untuk retribusi kebersihan atau dari bagaimana ada untuk kebersihan. Tapi biasanya kita mengatur anggaran itu di mana mereka membuang sampah dan bagaimana nanti petugas kebersihan akan mengangkut sampah tersebut. Baik, jadi memang sudah diatur sedemikian rupa ya oleh pemerintah. Dan saya lihat memang setiap tahun ya Bu ya, ada festival-festival seperti ini dan bahkan para UMKM ini mengantri gitu ya, mendaftar, ngantri, ingin mendapatkan satu tempat gitu dalam setiap festival. Nah, sebenarnya Ibu bagaimana sih harapan Ibu terhadap di Kalimantan ini? Ya, harapannya bahwa mereka selama ini baik yang memulai maupun sudah menjalani usahanya semakin berkembang. Karena itu menjadi target kita bagaimana usaha mereka itu bisa naik kelas dari yang mungkin skalanya mikro menjadi kecil menjadi menengah seperti itu. Nah, kalau untuk di lokasi ini sendiri, lokasi festival ini, jenis usaha apa ini namanya Bu? Ini kuliner, makanan dan minuman seperti itu. Apa? Kecil skalanya masih mikro. Tetapi saya lihat memang ada kemasan begitu, kemasan khusus atau branding. Apakah mereka kemasan sendiri karena sudah memiliki usaha dan sertifikasi halalnya, Bu? Ya, sebaiknya seperti itu dan mungkin kabar baiknya bahwa pemerintah provinsi memiliki kemasan untuk mempermudah para pelaku usaha kita bagaimana mereka itu juga dibantu desain kemasan, kemudian produk mencetak kemasannya karena selama ini salah satu yang mempengaruhi faktor harga makanan dalam kemasan juga dari harga kemasannya ya. Apalagi sempat plastik naik ya Bu ya. Sekarang kan sudah ada dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara rumah kemasan. Nah, kalau untuk rumah kemasan ini dalam artian para UMKM ini berkonsultasikah? Iya, kemasannya dibeli dari pihak pemerintah atau seperti prosesnya ini? Ini untuk tarifnya sementara masih dibahas di Perda seperti itu. Sepertinya sudah tahap final, kemudian selama ini mereka berkonsultasi terlebih dahulu. Baik. Untuk dari pusat layanan terpadu untuk UMKM yang ada di Kabupaten Bulungan juga menyediakan layanan konsultasi baik untuk desain, kemasan dan juga produk. Baik. Termasuk perizinan, legalitas dan lain sebagainya. Berarti memang UMKM Kalimantan Utara ini tidak perlu pusing ya memikirkan seperti apa desain produknya ini, logonya mungkin ya, brandingnya seperti apa. Nah, dari sisi digitalisasi, kalau memang sudah banyak ini digitalisasinya ini dari sisi brandingnya tadi Ibu ya, ini kan kita melihat berbagai segitu banyaknya begitu. Bagaimana sih kita mengakomodir semuanya ini Bu? Kalau mau mengakomodir semuanya dengan keterbatasan dan anggaran dan sumber daya manusia yang ada di kantor mungkin akan terbatas ya. Tapi kami memberi kesempatan, membuka peluang dan menerima UMKM yang ke dinas baik dinas provinsi maupun kabupaten kota untuk melaksanakan layanan konsultasi dan pendampingan. Baik, tentu saja UMKM ini tidak dapat berkembang tanpa adanya dukungan dari masyarakat.
Seperti apa sih sebenarnya menurut Ibu kontribusi dari masyarakat Kalimantan Utara ini untuk mengembangkan atau mensukseskan para pelaku-pelaku UMKM ini? Ya, kalau berbicara dari segi masyarakat, yang pertama kita harus bangga konsumsi menggunakan produk lokal. Ya, kemudian bagaimana kalau kita mempunyai kemampuan atau kelebihan dalam membuat konten, bisa juga membantu pemasaran produk-produk UMKM kita. Yang pertama kita harus bangga dulu, dan kita sendiri yang harus membeli produk-produk UMKM kita. Nanti masyarakat ini diajak untuk mencintai produk lokal kita ya di sini, dan berlomba-lomba ini pemirsa untuk berbelanja dan membeli produk lokal. Apalagi saat ini sedang festival. Kami menantikan kehadiran Anda di Festival Rakyat Nusantara Kaltara tahun 2026. Nah, tadi Ibu sempat bahas mengenai konten kreator. Ini apakah sudah ada kolaborasi dengan pihak Disperindakom ini? Konten kreator yang ada di Kalimantan Utara ini kan saya lihat juga cukup banyak ya Bu. Ya. Apa sudah ada dijalin kerjasama untuk membantu para UMKM di sini mempromosikan kuliner-kuliner atau bahkan produk kreatif yang mereka tawarkan? Kalau kerjasama secara khusus untuk konten kreator sih belum, tapi beberapa event kan sempat mendatangkan konten kreator untuk membantu bagaimana UMKM itu branding untuk produknya seperti itu. Kemudian juga kalau terkait konten kreator biasanya kami mengarahkan juga kepada para pelaku usaha untuk melibatkan konten kreator untuk mempromosikan usaha mereka. Sejauh kalau ini secara spesifik belum ada. Tapi sejauh ini Ibu lihat bagaimana sih teman-teman konten kreator di Kalimantan Utara ini mendukung para UMKM ini? Ya, kalau melihat dukungannya sih luar biasa ya, karena kan banyak nih seperti di IG yang kuliner Bulungan ya. Iya, benar. Saya lihat dia secara masif untuk mempromosikan. Ada yang viral langsung Ya, gitu ada ya? yang viral langsung. Kemudian juga ada yang konten kreatornya yang kita nggak tahu berbayar atau tidak, tapi dari sisi positifnya mereka sangat membantu UMKM untuk mempromosikan produk-produk olahan mereka. Baik. Kalau kita mengandalkan jasa konten kreator ini, apakah ini cukup begitu untuk mengangkat kuliner ini tanpa kita ajak mereka secara resmi berkolaborasi dengan pemerintah? Ya mungkin kedepannya kalau memungkinkan perlu salah satu upaya untuk promosikan UMKM ini melalui konten kreator, seperti itu, melibatkan mereka untuk mempromosikan. Dan kalau di Disperindakom sendiri kita juga punya podcast, kemudian itu juga menjadi bagian bagaimana kita membantu UMKM jika ingin mempromosikan usahanya. Baik. UMKM Kalimantan Utara harus berdaya saing dan harus naik kelas. Dan inilah yang diupayakan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, bagaimana memberikan pembinaan, pelatihan, dan mendorong agar seluruh UMKM di sini bisa berinovasi, bisa kreatif untuk naik kelas. Mungkin Ibu ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Utara dan juga para UMKM di sini agar mereka tetap optimis dalam menjalani usahanya dan juga masyarakat berbondong-bondong untuk berbelanja begitu. Ya, untuk masyarakat kita harus sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Kalimantan Utara harus bangga, bela dan beli produk-produk UMKM, khususnya produk lokal. Dan untuk UMKM yang sudah ada, khususnya yang mengikuti festival ini, ada di tempat ini, tetap semangat dan konsisten untuk mengembangkan produk-produk usahanya sehingga bisa lebih baik lagi, bisa berkembang dan naik kelas. Baik, itu dia pemirsa. Kami menantikan kehadiran Anda untuk datang ke stand-stand UMKM yang ada di Festival Rakyat Nusantara Kalimantan Utara tahun 2026 ini. Jangan lupa juga pemirsa untuk menyaksikan dan mensukseskan Piala Dunia 2026 hanya di layar TVRI Sport dan TVRI Nasional. Saya Ripka Ginting, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Kaltara Bicara. Selamat sore dan sampai jumpa.